Bayangan di lereng Lawu. Malam turun perlahan di lereng Gunung Lawu. Angin berembus membawa aroma tanah lembab dan suara serangga yang terus berdengung di antara pepohonan pinus. Di kejauhan, lampu-lampu rumah penduduk di desa Cemoro Sewu terlihat seperti bintang-bintang yang terserak di kaki langit. Raka Wicaksana menatap puncak Lawu dari jendela penginapan sederhana, sembari memandangi kabut yang mulai menebal. Ia datang ke Lawu bukan untuk berwisata. Sebagai peneliti muda sejarah dan spiritual Nusantara, Raka membawa satu tujuan, menemukan naskah yang selama ini dianggap hanya legenda, Serat Palon, kitab tua yang diyakini berisi ramalan Sabdo Palon tentang kebangkitan Nusantara di akhir zaman. Beberapa bulan terakhir, Raka membaca banyak sumber tentang Jayabaya, Syekh Siti Jenar, dan Sabdo Palon. Namun semuanya hanya potongan, tanpa kejelasan asal. Hingga ia menerima surat dari seseorang bernama Ki Jatmiko, penjaga naskah kuno di lereng Lawu. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Jika engkau benar mencari Sabdo Palon, datanglah sebelum kabut menutup pintu. Kata-kata itu membuat Raka gelisah sekaligus penasaran. Ia merasa seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih tua dari sekadar sejarah. Malam itu, Laras, sahabatnya yang berprofesi sebagai jurnalis, menyiapkan kamera dan alat perekam. Mereka berencana membuat dokumenter spiritual untuk kanal YouTube, Jejak Nusantara. Laras yang lebih rasional sempat menertawakan ide Raka, tapi diam-diam ia juga ingin tahu apa yang tersembunyi di balik cerita-cerita rakyat Jawa. Besok kita naik sampai pos 2, kata Laras, mengecek baterai kamera. Katanya Ki Jatmiko tinggal di dekat Sendang Tua. Raka mengangguk, tapi matanya tak lepas dari jendela. Ia merasa ada sesuatu di luar sana. Kabut makin tebal, dan di antara putihnya, seolah ada siluet seseorang berdiri. Ia menyipitkan mata. Bayangan itu tinggi, berselimut kain panjang, berdiri diam di pinggir jalan tanah. Saat Raka hendak membuka pintu untuk memastikan, Laras menahannya. Raka, jangan. Ini sudah malam. Mungkin cuma orang lewat. Namun Raka tahu, itu bukan manusia biasa. Ada getaran dingin yang menjalar di tubuhnya, seperti udara di sekitar sosok itu berbeda dari dunia nyata. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar samar, lembut tapi menembus kabut, seperti datang dari masa lain. Gendingnya asing, namun iramanya membuat jantung Raka berdebar. Laras, kau dengar? Laras menoleh, tapi wajahnya pucat. Aku dengar, tapi dari mana asalnya? Gamelan itu semakin jelas, disertai aroma dupa yang tercium dari arah gunung. Kabut menebal, dan sosok tadi menghilang. Raka menutup jendela pelan-pelan, tapi di hatinya, rasa ingin tahu justru semakin besar. Ia menatap buku catatan di tangannya dan menulis kalimat pertama yang terasa seperti bisikan dari alam gaib. Sabdo Palon tidak lenyap. Ia menunggu di antara kabut Lawu. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Di luar, angin membawa suara-suara aneh. Kadang terdengar seperti doa, kadang seperti peringatan. Dan di tengah mimpi samar, Raka melihat wajah tua berjanggut putih menatapnya. Wajah itu berkata lirih. Kebenaran tak akan ditemukan oleh mata, tapi oleh jiwa yang siap melihat. Raka terbangun dengan keringat dingin. Di luar, kabut mengalir seperti gelombang. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Ki Jatmiko, penjaga serat. Pagi di lereng Lawu diselimuti kabut tipis. Udara dingin menusuk, namun cahaya matahari berusaha menembus awan dan memantulkan kilau lembut di daun-daun pinus. Raka dan Laras berangkat lebih awal, mengikuti petunjuk dari surat Ki Jatmiko yang menyebut, ikuti jalan menuju Sendang, di sanalah penjaga masa menunggu. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang sunyi. Tak ada pendaki lain. Hanya suara burung hutan dan gemericik air yang mengalir dari celah batu. Semakin mereka naik, suasana terasa aneh, seolah waktu melambat, dan udara di sekitar menjadi berat. Tempat ini sepi sekali, gumam Laras sambil memegang kameranya. Kau yakin orang itu benar-benar ada? Raka menatap sekeliling. Aku tidak tahu, tapi aku merasa,
Dia sudah tahu kita akan datang. Di depan, mereka menemukan sebuah sendang tua, kolam air jernih dengan batu besar di tengahnya. Di atas batu itu, ada patung tanpa kepala. Di sekitar sendang, bunga kenanga berserakan, seolah baru saja dipersembahkan seseorang. Dari balik pepohonan, muncul sosok lelaki tua berkulit legam, rambutnya memutih sebagian, mengenakan kain lurik dan selendang hitam. Langkahnya perlahan tapi mantap. Tatapannya tajam, namun teduh. "Namamu Raka Wicaksana?" tanyanya. Suaranya berat seperti bergema di dada. Raka menunduk hormat. "Saya." "Ya, Ki. Saya datang karena surat panjenengan." Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku Ki Jatmiko, penjaga yang tersisa dari garis mereka yang dulu bersumpah tak akan meninggalkan ajaran Sabdo Palon." Raka menelan ludah. Laras mulai merekam dengan diam-diam. Ki Jatmiko berjalan ke arah sendang, menyentuh permukaan airnya, lalu berkata pelan. "Air ini menyimpan pantulan masa. Siapa yang berani menatapnya tanpa niat suci akan melihat dirinya lenyap dalam kabut." Ia menatap Raka lama, seolah membaca isi hatinya. "Kau datang bukan untuk sensasi, tapi karena panggilan leluhur. Aku bisa merasakannya." Raka mengangguk, menahan rasa hormat bercampur kagum. "Saya ingin tahu kebenaran ramalan Sabdo Palon, Ki. Benarkah beliau akan kembali? Dan apakah Nusantara benar-benar akan bangkit di akhir zaman?" Ki Jatmiko menatap jauh ke arah gunung. Angin bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun bambu di sekitar sendang. "Anak muda," katanya lirih. "Sabdo Palon tidak pernah pergi. Ia hanya menepi dari dunia yang lupa akan jati dirinya. Ia menunggu saat ketika tanah ini kembali mengenali darahnya sendiri." Raka terdiam. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya. Ki Jatmiko lalu mengambil bungkusan dari balik kainnya. Kain usang berwarna coklat gelap. Di dalamnya tersimpan naskah daun lontar yang sudah rapuh. Tulisan aksara Jawa halus terukir di permukaannya. Sebagian memudar dimakan waktu. "Inilah yang kau cari," katanya. "Serat Palon. Tapi jangan kau kira ini sekadar tulisan. Ia adalah penjaga gerbang. Sekali kau membacanya, kau akan terikat oleh sumpah para leluhur. Dunia di luar akan tampak sama, tapi tidak lagi terasa sama." Laras mendekat, ingin merekam lebih dekat, tapi Ki Jatmiko menatapnya tajam. "Jangan gunakan alat besi itu di hadapan serat ini. Getarannya bisa membangunkan apa yang belum waktunya." Laras menurunkan kameranya perlahan. Udara di sekitar tiba-tiba terasa dingin. Raka bisa mendengar suara gamelan samar, seperti malam sebelumnya. Ki Jatmiko membuka naskah, dan seketika angin berputar di atas sendang, membuat permukaan air beriak. Tulisan di daun lontar tampak bercahaya redup. Ki Jatmiko membaca pelan, dalam bahasa Jawa kuno. "Nalika bumi ilang rasa, langit ora krungu mantra mane manungsa, wektu iku palon bakal tangi saka pepeteng." Saat bumi kehilangan rasa, langit tak lagi mendengar doa manusia. Pada waktu itulah palon akan bangkit dari kegelapan. Raka merasakan kulit tangannya meremang. Laras menatapnya tak berkedip. Kata-kata itu terasa seperti suara yang hidup, bergetar di dada mereka, menembus hati. Ki Jatmiko menutup naskah perlahan. Ramalan itu bukan tentang perang, tapi tentang kesadaran. Saat manusia lupa akan asalnya, Sabdo Palon akan datang bukan untuk menghancurkan, tapi membangunkan. Raka bertanya, "Apakah tanda-tandanya sudah tampak, Ki?" Sesepuh itu menatap puncak Lawu. Tanda-tanda telah muncul. Langit sering merah di malam hari, air sendang berubah rasa, dan gunung mulai berbisik. Dunia sedang bersiap. Tapi ingat, kebangkitan bukan untuk yang takut pada bayangan. Ia memandang Raka dalam-dalam. "Kau harus memilih, menjadi saksi, atau menjadi bagian dari yang akan bangkit." Angin bertiup kencang. Daun lontar di tangan Ki Jatmiko bergetar hebat, lalu diam. Kabut turun perlahan, menutup sendang. Saat kabut itu menipis, Raka mendapati dirinya dan Laras berdiri sendirian. Ki Jatmiko menghilang tanpa jejak.
Di atas batu sendang hanya tersisa sehelai daun lontar, dengan tulisan yang belum pernah dilihatnya. Pintu telah terbuka. Raka menggenggam daun lontar itu. Dalam hati, ia tahu, perjalanan mereka baru saja melewati batas dunia biasa. Suara dari kabut. Hari itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Awan tipis yang semula menggantung di puncak perlahan merayap turun ke lereng, menelan jalur pendakian satu persatu. Raka dan Laras melangkah pelan di antara pepohonan pinus, mengikuti jalan tanah yang menurun menuju arah sendang yang kini terasa asing. Setelah Ki Jatmiko menghilang semalam, segala sesuatu di sekitar mereka tampak berubah. Udara lebih berat, hening lebih dalam, dan langkah terasa seperti bergema di dunia lain. Raka, Laras memecah sunyi, suaranya bergetar. Kau yakin kita masih di jalur yang sama? Raka menatap sekeliling. Jalan ini yang kita lewati kemarin, tapi rasanya seperti tempat yang berbeda. Kabut makin tebal. Suara hutan lenyap, digantikan keheningan yang menekan telinga. Raka membuka ponsel untuk melihat peta, namun layar hanya menampilkan pesan, no signal. Di kejauhan, samar-samar terdengar bunyi gamelan, gending pelan dengan irama aneh, tidak seperti musik gamelan biasa yang ia kenal. Nada-nadanya turun naik, seakan memanggil, menuntun arah langkah mereka. Tanpa sadar, kaki Raka bergerak mengikuti suara itu. Laras menahannya. Kau dengar lagi suara itu? Raka mengangguk. Itu suara yang sama seperti malam pertama kita datang. Jangan ikuti, Raka. Ini bisa jadi hal-hal yang tak boleh kita ganggu. Namun langkah Raka tak berhenti. Suara itu seperti menyusup ke dalam dada, menariknya maju. Ia merasa seolah ada sesuatu yang harus ia lihat, sesuatu yang menunggunya. Mereka tiba di sebuah jalan setapak kecil yang berujung pada lembah sempit diapit dua tebing. Di sana berdiri pohon beringin tua, akarnya menjalar menembus batu, dan di bawahnya tampak mulut gua gelap tertutup lumut. Dari dalam gua, samar-samar suara gamelan semakin keras, berpadu dengan bisikan halus, seperti orang yang tengah berdoa. Laras menatap Raka dengan wajah cemas. Ini pasti tempat yang Ki Jatmiko maksud. Raka menelan ludah. Tempat ini seolah menunggu kita. Ia melangkah mendekat. Saat kakinya menyentuh tanah di depan gua, angin berhembus kuat dari dalam, membawa aroma dupa dan bau logam tua. Laras memegang bahunya. Tapi Raka sudah terpaku pada dinding batu di mulut gua yang dipenuhi ukiran aksara Jawa kuno. Ia mengusap permukaannya, dan di saat itu, suara gamelan berhenti. Tingi. Lalu, perlahan, muncul suara langkah kaki banyak orang dari dalam gelap. Raka, ada orang di dalam. Laras berbisik panik. Tapi Raka tahu, bukan manusia biasa. Dari kegelapan, tampak bayangan-bayangan prajurit berpakaian Majapahit, memakai ikat kepala merah, keris di pinggang, dan mata kosong menatap ke depan. Mereka berjalan perlahan, menembus kabut, tanpa suara. Tubuh mereka samar, seperti asap yang berbentuk manusia. Salah satu dari mereka berhenti di depan Raka. Ia mengangkat tangannya, memberi hormat. Di dada prajurit itu tergantung lencana dengan lambang Surya Majapahit. Lalu terdengar suara berat dari arah gua, dalam bahasa Jawa kuno yang bergema di udara. Sapa sing tangi sakaturu, kudu eling asal usule. Barang siapa yang terbangun dari tidur, harus mengingat asalnya. Suara itu mengguncang dada Raka. Ia terhuyung, nyaris jatuh. Gema itu bukan sekadar suara, itu adalah getaran yang langsung menyentuh pikirannya. Di kepalanya muncul kilasan gambar, kerajaan luas, istana megah, bendera Majapahit berkibar, dan sosok lelaki berjubah putih berdiri di singgasana batu. Wajahnya samar, tapi matanya menyala seperti bara. Raka menutup mata, menahan pusing. Dalam pandangan batinnya, sosok itu berbicara. Aku Sabdo Palon, yang pernah berjanji akan kembali ketika manusia lupa arti cahaya. Tiba-tiba semua bayangan itu lenyap. Raka terjatuh. Laras menjerit memanggil namanya. Ketika ia membuka mata, kabut menipis dan gua di depannya seolah tak pernah ada, hanya batu besar dan pepohonan biasa.
Namun di tangan Raka, tergenggam potongan batu kecil dengan ukiran berbentuk mata dan sinar di sekelilingnya. Ia menatapnya dalam diam, lalu berkata dengan suara parau, "Laras, ini bukan halusinasi. Mereka benar-benar di sini." Laras gemetar, menatap sekeliling. Tapi kemana mereka pergi? Raka memandang ke arah gunung. Mereka tidak pergi. Mereka menunggu. Dan kita sudah membuka jalannya. Langit mulai berwarna jingga. Suara gamelan menghilang sepenuhnya, digantikan angin yang menggetarkan daun-daun pinus. Mereka memutuskan kembali ke penginapan sebelum malam turun. Namun di sepanjang perjalanan pulang, Raka merasa ada yang mengikuti dari belakang. Langkah lembut, tapi selalu berjarak beberapa meter. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi setiap kali ia berhenti, suara itu juga berhenti. Di malam hari, Raka menulis catatan di buku lapangan. "Hari ini aku mendengar suara masa lalu, melihat prajurit yang sudah mati. Tapi mereka tidak mengganggu. Mereka menunggu sesuatu. Dan entah kenapa, aku merasa mereka menunggu aku." Laras tidur lebih awal, tapi Raka masih terjaga. Angin malam membawa bisikan samar dari arah gunung, suara yang sama, tapi kali ini lebih jelas. "Tindakna menyang gua sangkan parane jagat. Pergilah ke gua asal dan tujuan dunia." Raka menatap potongan batu di tangannya. Ukiran mata di permukaannya tampak berdenyut lembut, seperti hidup. Ia tahu malam berikutnya, ia harus kembali ke sana, meski Laras mungkin tak akan menyetujuinya. Dan di luar jendela, di antara kabut yang menari di bawah cahaya bulan, tampak siluet bayangan tinggi berselendang panjang, sosok yang ia lihat pada malam pertama di Lawu. Sosok itu berdiri diam, menatap ke arahnya, seolah menunggu perintah waktu. Raka memejamkan mata, dan dalam hati ia berbisik, "Sabdo Palon, apakah ini saatnya Nusantara mulai terbangun?" Gua peninggalan Sabdo Palon. Pagi berikutnya, langit Lawu berwarna keperakan. Kabut menggantung rendah, menyelimuti pepohonan seperti tirai yang belum ingin dibuka. Raka duduk di depan penginapan, memandangi potongan batu kecil yang ditemukan kemarin. Ukiran matanya kini tampak pudar, tapi setiap kali ia menyentuhnya, ia merasakan denyut hangat, seolah batu itu memiliki nadi sendiri. Laras keluar sambil membawa 2 cangkir kopi. Wajahnya masih pucat. "Kau tidak tidur semalam, ya?" Raka menggeleng. Aku mendengar bisikan lagi. Suara itu menyuruhku pergi ke gua. Laras menarik napas dalam. "Raka, kita sudah hampir kehilangan arah kemarin. Mungkin sebaiknya kita turun dulu, cari sinyal, lalu." "Tidak," potong Raka pelan tapi tegas. "Kalau kita pergi sekarang, semua ini akan hilang begitu saja. Aku yakin gua itu nyata. Aku harus melihatnya lagi." Laras menatapnya lama, lalu menyerah. "Baik, tapi kita pergi siang saja. Jangan pagi. Aku tak mau tersesat di kabut lagi." Mereka berangkat saat matahari mulai condong ke barat. Jalur setapak menuju lembah yang kemarin mereka lalui kini tampak berbeda. Pohon-pohon seperti berpindah tempat, dan udara di sekitar terasa lebih hangat dari biasanya. Namun Raka tetap mengenali satu hal. Aroma dupa samar yang sama seperti kemarin. Setelah 1 jam berjalan, mereka menemukan pohon beringin besar itu lagi. Akar-akarnya seperti tangan raksasa yang memegang batu di bawahnya. Di tempat yang kemarin hanya ada tebing polos, kini tampak celah gelap menyerupai mulut gua, seolah baru saja terbuka. Laras bergidik. "Kau lihat itu?" "Aku bersumpah, kemarin gua itu tidak ada." Raka melangkah maju tanpa ragu. Inilah yang dipanggil suara itu. Mereka menyalakan senter dan masuk perlahan. Udara di dalam gua terasa lembab dan berat, berbau tanah tua dan dupa. Dindingnya penuh ukiran halus, bentuk manusia bersila, matahari bersinar, dan tulisan aksara Jawa kuno berderet di antara simbol-simbol tak dikenal. Beberapa langkah ke dalam, mereka menemukan ruangan bundar dengan langit-langit tinggi. Di tengahnya berdiri batu besar menyerupai altar, ditutupi lumut, dengan simbol mata bercahaya di permukaannya,
identik dengan batu kecil yang dibawa Raka. Cahaya senter Laras bergetar. Raka, ini persis seperti batu yang kau pegang. Raka mendekat, menaruh potongan batu itu di atas altar. Begitu batu menyentuh permukaan, terdengar getaran halus dari dalam tanah. Udara berputar. Dinding gua perlahan memancarkan cahaya kekuningan, seperti ada api yang menyala di balik batu. Tiba-tiba, di tengah pusaran cahaya itu, muncul bayangan sosok tua, berjubah putih, berjanggut panjang, dengan mata bercahaya merah tembaga. Suaranya bergema, berat dan dalam. Sapa sing lali asale, bakal ilang jiwane. Nanging sapa sing eling, bakal dadi cahya kanggo jagade. Siapa yang lupa asalnya akan kehilangan jiwanya. Tapi siapa yang ingat, akan menjadi cahaya bagi dunia. Laras mundur ketakutan, tapi Raka berdiri tegak. Apakah engkau? Sabdo Palon. Sosok itu menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Aku adalah suara yang dijanjikan. Aku pernah menjadi penasihat raja, lalu menyepi di antara kabut, menunggu manusia menemukan dirinya kembali. Raka merasa dadanya bergetar. Apa maksud ramalan tentang kebangkitan Nusantara? Empu. Suara itu menjawab pelan, namun setiap katanya menggema seolah keluar dari perut bumi. Bukan tanah yang akan bangkit, tapi kesadaran yang tertidur di dalamnya. Nusantara akan bangkit saat manusia berhenti mencari di luar dirinya. Saat mereka menyadari bahwa cahaya leluhur tidak pernah padam. Seketika gua bergemuruh. Dari langit-langit batu menetes air yang memantulkan cahaya seperti kaca cair. Di dinding, ukiran Majapahit tampak hidup, menggambarkan kerajaan yang bersinar di antara bintang. Laras merekam dengan tangan gemetar. Tapi tiba-tiba, kamera mati. Semua peralatan elektronik berhenti bekerja. Suara itu kembali berbicara. Kali ini lebih dekat, seolah berbisik di telinga Raka. Kau telah membuka gerbang yang tertutup selama 7 abad. Kini waktu akan bergerak lagi. Lalu cahaya padam. Segalanya menjadi gelap total. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Raka meraba altar. Batu kecil yang tadi ia letakkan sudah lenyap. Di tempatnya, tertinggal naskah daun lontar kecil yang berisi tulisan baru. Wong kang wus tangi saka pepeteng kudu nyebar padange. Yang telah bangkit dari kegelapan harus menyebarkan cahayanya. Saat mereka keluar dari gua, matahari hampir tenggelam. Kabut menipis, tapi di langit barat tampak garis merah panjang seperti luka api. Dari arah gunung terdengar bunyi samar, bukan gamelan kali ini, tapi suara guntur yang bergulung pelan, seperti napas bumi yang baru terjaga. Laras menatap langit dengan wajah cemas. Apa yang baru saja kita saksikan? Raka? Raka menggenggam lontar itu erat-erat. Ramalan itu bukan legenda. Laras. Ia hidup. Dan aku rasa, Lawu baru saja terbangun. Dari jauh, angin membawa bisikan lembut. Suara yang tak asing bagi Raka. Kabeh wis diwiwiti. Semuanya telah dimulai. Malam turun dengan cepat. Langit berubah menjadi kelam, tapi di tengah gelap, tampak satu cahaya kecil di puncak Lawu, bergetar seperti obor yang dijaga arwah masa silam. Sumpah yang terbangun. Sejak malam mereka keluar dari gua, udara di lereng Lawu tidak lagi sama. Angin yang dulu sejuk kini terasa berat, membawa aroma tanah basah bercampur belerang. Dari kejauhan, puncak gunung tampak berkilau merah setiap kali malam turun, seolah bara api berkedip di balik kabut. Penduduk desa mulai berbisik. Ada yang berkata gunung sedang bernapas lagi. Ada pula yang memperingatkan bahwa gerbang gaib Lawu telah terbuka. Raka duduk di beranda penginapan, menatap langit malam yang muram. Di tangannya tergenggam daun lontar kecil yang didapat dari dalam gua. Tulisan aksara Jawa di atasnya tampak hidup. Setiap kali ia membaca, huruf-huruf itu bergetar lembut seolah merespons pikirannya. Laras, yang sejak kejadian di gua semakin pendiam, menatapnya dari dalam kamar. Kau tidak berhenti membaca naskah itu sejak pagi, katanya akhirnya. Apa kau yakin itu aman? Raka menatap lontar itu dalam-dalam. Aku tidak tahu, tapi aku merasa,
Setiap hurufnya bukan sekadar tulisan. Ia seperti kode yang menyimpan getaran, pesan dari masa yang belum berakhir. Laras mendekat, duduk di sampingnya. Aku masih tidak bisa percaya kita melihat makhluk itu. Suara, cahaya, semuanya. Rasanya seperti mimpi. Raka menggeleng pelan. Bukan mimpi, Laras. Itu adalah sumpah. Sabdo Palon tidak mati. Ia hanya menunggu manusia membuka pintu yang terkunci oleh lupa. Malam semakin pekat. Dari arah gunung terdengar bunyi gemuruh halus, seperti sesuatu bergerak di perut bumi. Raka memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, ia melihat bayangan Majapahit. Istana terbakar cahaya keemasan, ribuan orang bersujud, dan di tengahnya, sosok berjubah putih mengangkat tangan ke langit, mengucap sumpah yang menggema ke seluruh jagat. Aku bakal bali, nalika bumi iki kelangan rasa, nalika manungsa mung nyembah bayangane dewe. Aku akan kembali ketika bumi kehilangan rasa, ketika manusia hanya menyembah bayangan dirinya sendiri. Raka terbangun dengan teriakan tertahan. Laras menatapnya panik. Kau mimpi lagi? Tidak, itu bukan mimpi. Aku mendengar sumpah itu. Jelas sekali. Beberapa hari berikutnya, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar desa. Air sendang yang dulu jernih berubah menjadi kebiruan dan memantulkan cahaya pada malam hari. Beberapa warga mengaku mendengar gamelan tanpa sumber. Ada juga yang melihat bayangan prajurit lewat di antara kabut dini hari. Pemerintah desa menutup jalur pendakian sementara, tapi kabar itu justru menarik orang-orang dari berbagai daerah. Spiritualis, peneliti, bahkan penganut kejawen yang percaya ramalan Jayabaya dan Sabdo Palon telah tiba waktunya. Laras mewawancarai beberapa penduduk. Seorang nenek berkata pelan, Gunung Lawu wis tangi, nak. Tangi amarga sumpahe wis ketok wektu. Gunung Lawu telah bangun. Nak, bangun karena sumpahnya telah sampai waktunya. Raka semakin gelisah. Ia merasa semua kejadian itu berkaitan dengan lontar yang dibawanya. Setiap malam, ia mendengar suara yang sama. Raka, wektu wis cedhak. Sumpahku kudu kawujud. Raka, waktunya sudah dekat. Sumpahku harus diwujudkan. Suatu malam, ia memutuskan naik kembali ke gua, meski Laras melarang. Kau tidak bisa kembali sendirian, protes Laras. Tapi Raka tidak menjawab. Ia membawa senter, air, dan lontar itu, berjalan menembus kabut menuju beringin tua. Saat tiba di sana, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Pahatan wajah Sabdo Palon di dinding batu, baru, segar, seperti baru saja diukir. Dari retakan batu keluar cahaya merah samar, berdenyut perlahan. Raka meletakkan lontar di tanah. Apa yang kau inginkan dariku? Katanya pelan. Udara bergetar. Suara berat yang pernah ia dengar di gua bergema kembali. Aku ora pengin disembah. Aku mung pengin elinge manungsa tangi. Nusantara ora butuh dewa, mung butuh wong sing wani ngelingake. Aku tidak ingin disembah. Aku hanya ingin kesadaran manusia terbangun. Nusantara tidak butuh dewa, hanya butuh orang yang berani mengingatkan. Lalu muncul kilasan cahaya, sekelebat bayangan kerajaan Majapahit, lalu bencana besar. Laut meluap, gunung meletus, manusia berlarian dalam ketakutan. Suara itu bergema lagi, lebih kuat. Kebangkitan iku ora mung kamulian. Iku uga ujian. Kebangkitan bukan hanya kemuliaan. Ia juga ujian. Raka terjatuh berlutut. Batu di sekelilingnya bergetar. Tapi tak ada yang runtuh. Cahaya padam perlahan, meninggalkan keheningan mutlak. Ketika ia membuka mata, lontar di tanah sudah hilang, digantikan batu hitam kecil berbentuk mata, kini tertutup debu abu-abu. Laras datang tergesa-gesa. Napasnya terengah. Raka! Apa yang terjadi? Raka memandang langit. Di puncak Lawu, kilat merah melintas diam, lalu menghilang. Sumpah itu sudah terbangun. Laras, sekarang waktunya bergerak. Nusantara akan diuji. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih nyata,
dan berasal dari arah puncak gunung. Bunyi itu bercampur dengan gelegar halilintar dan gemuruh bumi. Penduduk desa keluar rumah, menatap langit yang berwarna merah darah. Ki Jatmiko muncul di antara kabut, berdiri di pinggir jalan seperti bayangan masa lalu. Ia menatap Raka dan berkata dengan tenang. Gerbang wis kabuka. Nak, nanging ora kabeh sing tangi bisa slamet saka cahya. Gerbang sudah terbuka. Nak, tapi tak semua yang terbangun akan selamat dari cahaya. Raka menunduk hormat. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Sumpah Sabdo Palon baru saja bangkit, dan bumi Nusantara bersiap menerima pantulan cahayanya. Nusantara bangkit. Hari-hari setelah peristiwa di Lawu menjadi titik balik yang ganjil. Di seluruh penjuru negeri, berita-berita aneh bermunculan. Sumber air tua yang tiba-tiba memancar cahaya, batu-batu nisan di candi kuno yang mengeluarkan bunyi seperti gamelan, dan langit di timur yang berubah merah setiap menjelang subuh. Banyak yang menertawakan, menganggap itu fenomena alam biasa. Tapi bagi mereka yang peka, bumi Nusantara sedang mengirim tanda. Raka membaca berita itu di layar laptopnya di penginapan. Namun sinyal terus hilang timbul. Di meja, batu bermata yang ia dapat dari Gua Lawu bergetar halus setiap kali ia menyentuhnya, seperti hidup. Laras menatap benda itu dengan gugup. Sejak sumpah itu terbangun, dunia seperti berubah. Kau sadar? Semua orang bicara tentang kebangkitan Nusantara. Tapi apa yang sebenarnya sedang bangkit? Raka menatap keluar jendela. Kabut Lawu turun perlahan seperti tirai putih yang menyembunyikan sesuatu di baliknya. Yang bangkit bukan kerajaan atau tanah, Laras, tapi kesadaran. Sabdo Palon pernah berkata, ketika manusia lupa jiwanya, bumi akan menegur. Mungkin sekarang, bumi sedang menegur kita. Laras menarik napas dalam. Kau berbicara seperti orang yang akan memulai perang spiritual. Raka tersenyum samar. Bukan perang, Laras. Kebangkitan. Tiba-tiba tanah bergetar pelan, seperti gempa ringan. Dari arah gunung terdengar dentuman jauh, bukan seperti batu longsor, tapi lebih seperti bunyi gendang besar dipukul dari dalam bumi. Penduduk desa berlarian keluar rumah. Seekor burung gagak hitam melintas rendah, dan langit di atas Lawu perlahan berubah jingga menyala. Ki Jatmiko muncul di ambang pintu penginapan. Ia tampak lebih tua dari sebelumnya, tapi sorot matanya tajam. Waktu wis teka, katanya singkat. Waktunya telah tiba. Raka berdiri. Apa maksud Ki? Gunung wis nyambung karo langit. Sabdo Palon wis tangi saka pepeteng. Saiki sing kudu tangi yaiku manungsa. Gunung sudah terhubung dengan langit. Sabdo Palon telah bangkit dari kegelapan. Kini yang harus bangkit adalah manusia. Raka dan Laras mengikuti Ki Jatmiko keluar. Di kejauhan, puncak Lawu bercahaya seperti bara. Dari udara turun hujan tipis bercampur abu. Namun di balik abu itu, terlihat kilau cahaya keemasan yang menembus kabut. Suara gamelan bergema dari segala arah, tapi tak ada satupun pemainnya terlihat. Suara itu menembus dada, membuat bulu kuduk berdiri. Laras, bisik Raka, kau dengar itu? Irama gamelan ini, seperti panggilan. Mereka mendaki perlahan mengikuti Ki Jatmiko, melewati hutan pinus yang kini diselimuti kabut tebal. Di sepanjang jalan, Raka melihat kilatan-kilatan cahaya di antara pepohonan, bayangan orang-orang bersorban dan prajurit berpakaian Majapahit yang menatap mereka tanpa suara. Jangan takut, kata Ki Jatmiko. Mereka bukan hantu. Mereka adalah jiwa-jiwa penjaga tanah ini, bangkit karena sumpah sudah ditepati. Raka terdiam. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi sendiri sedang menahan napas. Ketika mereka tiba di punggung bukit, terbentang padang batu hitam yang tak ada di peta. Di tengahnya berdiri pilar batu dengan simbol mata yang sama seperti di lontar. Batu itu memancarkan cahaya merah keemasan yang berdenyut seperti jantung bumi. Ki Jatmiko menatap Raka. Inilah panggonane Sabdo Palonalika sumpahe kawujud. Kowe wis dadi saksi, saiki kowe kudu dadi panyambung. Inilah tempat Sabdo Palon ketika sumpahnya diwujudkan. Kau sudah menjadi saksi,
Sekarang kau harus menjadi penyambungnya. Raka menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan, Ki? Waca maneh serata saka atimu, ora saka pikiranmu. Bacalah kembali naskah itu dari hatimu, bukan dari pikiranmu. Raka memejamkan mata. Dalam keheningan yang aneh itu, ia mendengar suara yang pernah menggema di dalam gua. Nusantara ora mati. Wong-wong emung lalien pada saka cahya sing padha. Nusantara tidak mati. Orang-orangnya hanya lupa bahwa mereka berasal dari cahaya yang sama. Tiba-tiba cahaya di batu pilar memancar kuat, menyilaukan mata. Angin berputar kencang. Dari langit turun percikan-percikan cahaya seperti hujan bintang. Raka merasa tubuhnya ringan, seolah diselimuti energi yang tak bisa dijelaskan. Dalam sekejap, ia melihat ribuan wajah, lelaki, perempuan, tua, muda, semua tersenyum menatapnya, memakai pakaian dari berbagai zaman Nusantara. Laras menjerit kecil. Raka, kau bersinar. Tubuh Raka benar-benar memancarkan cahaya lembut kekuningan. Ia tak merasakan takut, hanya tenang dan hangat. Suara sabdo palon bergema di dalam pikirannya. Saka wektu iki, Nusantara bakal tangi orang nganggo pedhang, nanging nganggo padang. Wektu kanggo ngelingake wis teka. Mulai sekarang, Nusantara akan bangkit bukan dengan pedang, tapi dengan cahaya. Waktunya mengingat telah tiba. Ketika cahaya meredup, Raka berlutut, napasnya terengah. Ki Jatmiko tersenyum lega. Wis rampung. Sing tangi sakarasa bakal dadi cermine jagat. Namun di balik keindahan itu, bumi kembali bergemuruh. Awan hitam bergulung di langit. Kilat merah menyambar di puncak gunung. Dari arah timur terdengar suara seperti raungan panjang, bukan suara manusia, bukan suara binatang, melainkan suara bumi itu sendiri. Laras menatap Raka dengan cemas. Apa yang terjadi? Raka berdiri pelan. Kebangkitan bukan akhir. Laras, ini awal dari ujian yang sebenarnya. Di kejauhan, cahaya merah di puncak lau berubah menjadi lingkaran besar yang berputar, seperti mata raksasa yang terbuka menatap dunia. Di tengah pusaran itu, suara sabdo palon kembali terdengar. Kali ini menggema ke seluruh lembah. Wektu iki dudu wektu kanggo nyembah, nanging kanggo sadar. Waktu ini bukan untuk menyembah, tapi untuk sadar. Dan di saat itu, seluruh lau bergetar seolah hidup kembali. Raka menatap ke langit, menyadari bahwa kebangkitan Nusantara tidak hanya legenda, melainkan kenyataan yang sedang berdenyut di hadapan mereka. Pertemuan dua dunia. Sejak malam lingkaran cahaya itu muncul di puncak lau, dunia seperti kehilangan keseimbangannya. Di desa-desa lereng, ayam berkokok tengah malam, air sumur naik turun tanpa sebab, dan pepohonan bergetar meski angin tak bertiup. Namun bukan hanya alam yang berubah, waktu pun terasa kacau. Beberapa orang mengaku melihat bayangan masa lalu melintas di jalan, prajurit Majapahit berkuda, perempuan berkain panjang berjalan membawa kendi, atau anak-anak bermain di ladang yang kini sudah jadi aspal. Raka duduk di tepi sendang yang kini bercahaya biru. Batu bermata yang ia bawa dari gua berdenyut seperti jantung, seakan merespons getaran bumi. Laras duduk di sampingnya. Wajahnya letih tapi matanya tak bisa berhenti menatap ke arah air. Aku melihat sesuatu di dalamnya. Rak, bisiknya. Ada wajah. Tapi bukan wajah manusia. Raka menunduk. Di permukaan air, bayangan samar terlihat. Sosok berjubah putih dengan mata menyala merah keemasan. Ia tahu itu. Sosok yang sama yang muncul di gua. Suara berat menggema dari dalam air. Pambates antar jagat wis tipis. Manungsa lan para leluhur bakal saling eling. Nanging ora kabeh sing eling bakal siap. Batas antar dunia telah menipis. Manusia dan para leluhur akan saling mengingat. Tapi tidak semua yang ingat akan siap. Laras menatap Raka. Ketakutan. Dia bicara padamu lagi. Raka mengangguk. Ya. Sabdo palon. Dia bilang dunia ini sedang menyatu. Tapi belum semua manusia siap menerima cahaya leluhur. Malam itu, kabut turun begitu pekat hingga langit tak terlihat.
Ki Jatmiko datang membawa obor kecil. Wajahnya tegas tapi suram. Iki wis tekan wektue. Nak, yen kowe bener dadi panyambung. Kowe kudu mlebu jagat antarane. Sudah waktunya. Nak, jika kau benar penyambung itu, kau harus masuk ke dunia antara. Dunia antara? Tanya Laras heran. Ki Jatmiko menatapnya tajam. Jagat ngendi roh-roh leluhur nyimpen memori Nusantara. Ora ana sing bisa mlebu kajaba wong sing wis nyawiji karo rasa bumi. Dunia tempat roh-roh leluhur menyimpan memori Nusantara. Tak seorang pun bisa masuk kecuali yang sudah menyatu dengan rasa bumi. Raka tahu, itulah panggilannya. Ia berdiri, memegang batu bermata yang kini bersinar terang. Kalau ini jalannya, aku akan melakukannya. Ki Jatmiko menancapkan tongkatnya ke tanah. Sawijining lawang bakal embuka saka sendhang iki. Nanging elinga, Raka, yen kowe mlebu, wektu ora bakal pada maneh. Sak jam ing kana bisa dadi sak dina ing kene. Sebuah pintu akan terbuka dari sendang ini. Tapi ingat, Raka, waktu di sana tidak sama. 1 jam di sana bisa jadi 1 hari di sini. Air sendang bergolak. Dari dasar muncul pusaran biru berkilau, berputar perlahan seperti spiral langit. Raka melangkah mendekat. Laras berusaha menahannya. Jangan, aku takut kau tak kembali. Raka menatapnya lembut. Kalau aku tak pergi, dunia ini akan tenggelam dalam ketidaktahuan. Aku harus tahu apa maksud kebangkitan ini. Ia melangkah masuk. Air menelan tubuhnya, tapi dinginnya bukan seperti air sungai, melainkan seperti kabut yang hidup. Laras menjerit namanya, tapi Ki Jatmiko menahan. Aja kuatir. Wong sing tangi ora bakal ilang, mung ngalih panggon. Jangan takut. Orang yang terbangun tidak hilang, hanya berpindah tempat. Raka membuka mata. Ia berdiri di padang luas di bawah langit berwarna emas tua. Gunung-gunung melayang di kejauhan, dan di antara kabut tampak candi-candi raksasa yang bernafas perlahan. Udara di sana bergetar dengan suara kidung kuno, dan dari segala arah datang sosok-sosok bercahaya. Wajahnya menyerupai manusia tapi matanya seperti bintang. Seorang lelaki tua bersurban merah menghampiri. Sugeng Rawuh, panyambung cahya. Katanya dalam bahasa yang entah bagaimana Raka pahami. Kowe mlebu ing jagat sing ora kena wektu. Iki panggonane memori Nusantara. Raka tertegun. Apakah ini dunia para leluhur? Dudu mung leluhur, jawab lelaki itu. Iki papan panggonan saben rasa, saben janji, saben tangis wong Nusantara sing durung rampung. Dari balik kabut muncul sosok lain, tinggi, bersinar keemasan, dengan tatapan yang menembus jiwa. Suara beratnya menggema seperti ribuan gamelan dipukul bersamaan. Aku Sabdo Palon. Iki wektu kanggo nyawiji ke jagat. Raka menunduk. Mengapa aku, Sabdo Palon? Aku hanya manusia biasa. Ora ana sing biasa yen wis dipilih rasa. Kowe dadi panyambung antarane jaman sing lali lan jaman sing tangi. Tak ada yang biasa jika sudah dipilih oleh rasa. Kau adalah penghubung antara masa yang lupa dan masa yang terbangun. Cahaya di sekelilingnya berubah menjadi ribuan bayangan. Rakyat, prajurit, pertapa, bahkan anak-anak. Semua menatap Raka. Apa yang kalian inginkan dariku? Salah satu dari mereka menjawab dengan suara bergema. Aja mung eling marang kejayaan, nanging uga marang rasa. Ngluhurake bumi ora kudu perang, nanging kudu ngerti sapa awake dewe. Jangan hanya mengingat kejayaan, tapi juga rasa. Memuliakan bumi tak perlu perang, tapi harus tahu siapa diri sendiri. Raka merasakan dadanya bergetar hebat. Cahaya dari batu mata di tangannya menyatu dengan tubuhnya, membuat dunia di sekelilingnya bergetar. Ia merasa seperti diserap ke dalam arus besar yang mengalir di antara dimensi. Suara, cahaya, dan ingatan bercampur jadi satu. Elinga, Raka. Suara Sabdo Palon bergema lagi. Nusantara tangi ora kanggo rebut, nanging kanggo nyembuhake. Ingat, Raka. Nusantara bangkit bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyembuhkan. Lalu, segalanya lenyap.
Ketika Raka membuka mata, ia kembali di tepi sendang. Laras memeluknya sambil menangis. Kau pergi 3 hari. Raka memandang sekeliling. Malam masih sama, tapi udara terasa berbeda. Ia melihat cahaya lembut menyelimuti desa, seolah bumi sedang bernafas damai. Ki Jatmiko tersenyum tenang. Kowe wis weruh jagat loro, nak. Saiki wektu kanggo ngelingake wong-wong sing lali. Kau sudah melihat 2 dunia, nak. Sekarang waktunya mengingatkan mereka yang lupa. Raka menatap langit. Cahaya di puncak lau perlahan memudar, tapi di dadanya, getaran itu tetap hidup. Tanda bahwa 2 dunia kini saling bersentuhan, dan perjalanan kebangkitan baru saja dimulai. Bayangan di tengah cahaya. Sejak Raka kembali dari dunia antara, perubahan terjadi di seluruh penjuru lau. Udara terasa lebih hidup, burung-burung muncul di pagi buta, dan pepohonan yang dulu gersang kini tumbuh daun baru berwarna kehijauan lembut. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak sejalan dengan kedamaian yang tampak di permukaan. Malam hari, penduduk desa mulai mendengar suara gamelan yang berubah nada. Irama lembut yang dulu mengalun kini terdengar sumbang dan berat, seperti ditabuh dengan amarah. Api kecil muncul di sawah tanpa sebab, dan bayangan hitam melintas di balik kabut. Orang-orang menyebutnya wayang peteng, bayangan yang hidup, tanpa wujud, namun membawa hawa dingin dan rasa takut. Raka berdiri di tepi bukit, memandangi lembah yang kini tertutup kabut pekat. Di tangannya, batu bermata itu bergetar lagi, tapi kali ini bukan hangat, melainkan dingin seperti logam beku. Laras menghampiri, suaranya pelan. Sejak kau kembali dari dunia antara, cahaya itu berubah, Rak. Kadang aku merasa, ada sesuatu mengikutimu. Raka menatapnya. Wajahnya pucat. Aku juga merasakannya. Ada kekuatan lain yang ikut terbuka ketika gerbang dunia itu terbuka. Sabdo Palon bilang, setiap cahaya akan memunculkan bayangan. Mungkin ini saatnya bayangan itu muncul. Malam itu, mereka kembali ke rumah Ki Jatmiko untuk meminta petunjuk. Di dalam rumah kayu tua itu, Ki Jatmiko duduk bersila di depan api kecil. Asap dupa mengepul perlahan. Kowe kudu ngerti, katanya dengan suara berat. Yen kebangkitan oramu ngetokake cahya. Ana uga sing tangi saka petenge jaman. Kau harus tahu, kebangkitan tidak hanya membangkitkan cahaya. Ada juga yang terbangun dari kegelapan zaman. Raka menatapnya serius. Apa maksud Ki? Ki Jatmiko menatap ke arah jendela. Nalika Sabdo Palon tangi, ora mung rasa luhur sing bali. Roh-roh angkara, sing biyen dikurung bareng sumpahe, uga tangi. Dheweke ora gelem manungsa eling maneh, amarga rasa eling bakal mateni panggilane peteng. Ketika Sabdo Palon bangkit, bukan hanya roh luhur yang kembali. Roh-roh angkara yang dulu dikurung bersama sumpahnya juga terbangun. Mereka tidak ingin manusia sadar lagi, karena kesadaran akan mematikan panggilan kegelapan. Laras menelan ludah. Jadi, ada sesuatu yang mencoba melawan kebangkitan ini. Ki Jatmiko mengangguk pelan. Ya, lan dheweke bakal nyerang wong sing dadi panyambunge cahya. Raka terdiam. Di luar, angin bertiup pelan namun membawa aroma tanah basah bercampur belerang. Bau yang sama seperti saat sumpah Sabdo Palon bangkit. Batu bermata di tangannya berdenyut keras, hingga ia harus meletakkannya di tanah. Batu itu retak halus, dan dari celahnya keluar asap hitam tipis. Tiba-tiba lampu minyak padam. Api dupa mati seketika, menyisakan kegelapan total. Dari sudut ruangan terdengar bisikan pelan. Suara yang bukan milik manusia. Cahya ora kudu tangi. Rasa bakal sirna maneh. Sing eling bakal dadi debu. Cahaya tidak boleh bangkit. Kesadaran akan sirna lagi. Yang teringat akan menjadi debu. Laras menjerit. Tapi Raka menahan tangannya. Ia berdiri, menatap ke arah sumber suara. Siapa kau? Dari kegelapan muncul bayangan tinggi, hitam legam. Tak memiliki wajah. Tubuhnya seperti asap yang terus bergerak, dan di tengah dadanya bersinar satu mata merah menyala, mirip batu yang Raka miliki, tapi terbalik warnanya.
Suara berat itu bergema. Aku bayangan saka sumpahe dewe. Nalika sabdo palon enja rasa. Aku enja lali. Aku sing dadi keseimbangane. Aku adalah bayangan dari sumpah itu sendiri. Ketika sabdo palon menjaga kesadaran, aku menjaga kelupaan. Aku adalah keseimbangannya. Raka melangkah maju. Kalau begitu, kau tak perlu melawan. Dunia bisa menampung keduanya, cahaya dan gelap. Bayangan itu tertawa. Suara tawanya bergema seperti retakan batu. Ora, bocah cahya. Yen manungsa eling kabeh. Aku bakal ilang. Aku ora pengin ilang. Tiba-tiba bayangan itu menyerang. Angin berhembus keras, menghempaskan laras ke dinding. Raka berusaha menahan dengan batu bermatanya, tapi cahaya dari batu itu makin redup, seperti kalah oleh kegelapan. Ki Jatmiko berteriak, "Raka, gabungna rasa karo bumi. Eling asalmu." Raka memejamkan mata, mengingat kata-kata sabdo palon. Nusantara ora butuh pedhang, mung butuh wong sing wani ngelingake. Ia menanamkan batu itu ke tanah dan menekan telapak tangannya kuat-kuat. Seketika, tanah bergetar, dan cahaya keemasan menyembur keluar dari celahnya, menyelimuti seluruh ruangan. Bayangan itu menjerit, bukan dengan suara marah, tapi seperti makhluk yang kesakitan karena mengingat sesuatu yang telah lama dilupakan. Aku uga saka cahya, nanging aku lali. Suara itu lenyap. Tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang lenyap disapu angin. Rumah Ki Jatmiko kembali terang. Api dupa menyala kembali sendiri. Laras memeluk Raka. Wajahnya pucat. Apa itu sudah berakhir? Raka menggeleng pelan. Belum. Itu hanya satu bayangan. Masih banyak yang belum sadar. Masih banyak kegelapan yang belum tenang. Ki Jatmiko menatap keluar jendela, ke arah puncak lawu yang kini bersinar redup. Saben cahya anyar bakal nyiptaka kepeteng anyar. Nanging kowe wis ngerti carane ngadepi. Setiap cahaya baru akan menciptakan kegelapan baru. Tapi kini kau tahu bagaimana menghadapinya. Raka menggenggam batu yang kini retak tapi bersinar hangat. Kalau begitu, aku akan terus berjalan. Karena kebangkitan bukan berarti menang, tapi terus mengingat meski gelap mencoba melupakan. Di luar, langit berwarna abu-abu. Awan bergerak perlahan, membentuk pola seperti mata besar yang mengawasi bumi. Gamelan samar terdengar lagi, kali ini lembut, penuh haru, seolah bumi sendiri tengah menyiapkan babak baru bagi anak-anaknya yang mulai sadar akan cahaya dan bayangan dalam dirinya. Ramalan terpenuhi. Sepekan telah berlalu sejak malam bayangan menyerang. Desa di lereng lawu tampak tenang di permukaan. Tetapi semua orang tahu, ketenangan itu berbeda. Udara terasa berat, seperti menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Burung-burung terbang rendah, anjing menggonggong ke arah puncak, dan setiap malam langit di atas gunung berpendar merah keemasan, lalu padam seketika, seperti jantung raksasa yang berdenyut di antara awan. Raka berjalan sendirian di tepi sawah. Batu bermata di tangannya kini retak seluruhnya. Namun sinar halus masih keluar dari celahnya, seperti bara yang menolak padam. Setiap langkah yang ia ambil membuat bumi bergetar lembut, seolah tanah mengenalinya. Laras mengikutinya dari kejauhan, membawa catatan dan kamera yang sudah lama tak digunakan. Ia tahu, perjalanan ini akan menjadi akhir dari segalanya, entah untuk dunia, atau hanya untuk mereka berdua. Mereka bertemu dengan Ki Jatmiko di bawah pohon beringin tua. Tempat semua ini bermula. Angin berembus lembut, membawa aroma dupa dan tanah basah. Ki Jatmiko menatap langit yang mulai memerah. Wektu wis tekan. Sumpah sing bien mung suara saiki bakal dadi prastawa. Waktunya telah tiba. Sumpah yang dulu hanya kata, kini akan menjadi kenyataan. Raka menatap ke arah puncak lawu. Awan di atasnya berputar membentuk pusaran besar yang bersinar keemasan. Suara gamelan bergema dari dalam bumi, disusul bunyi seperti 1000 suara berdoa serempak. Laras menatap dengan kagum dan takut sekaligus. Apakah itu tanda kebangkitan itu? Ki Jatmiko mengangguk. Ramalan sabdo palon wis nyedhak pungkasane. Nanging elinga,
kebangkitan ora kudu kebahagiaan. Kadang rasa eling teka bareng rasa lara. Ramalan Sabdo Palon telah mendekati akhir. Tapi ingat, kebangkitan tak selalu membawa kebahagiaan. Kadang kesadaran datang bersama rasa sakit. Mereka mulai mendaki menuju puncak. Di sepanjang jalan, kabut turun menebal. Tapi anehnya, di setiap langkah mereka, kabut itu terbelah sendiri. Di antara kabut tampak bayangan orang-orang masa lalu. Prajurit Majapahit, petani, Brahmana, penari, semua berjalan bersama mereka, dalam diam, menuju puncak yang sama. Dunia manusia dan dunia leluhur kini benar-benar bersatu dalam langkah yang sama. Ketika mereka sampai di lereng tertinggi, tanah berguncang hebat. Dari pusaran cahaya di langit, turun sinar emas raksasa yang menembus bumi. Di dalam sinar itu, perlahan muncul sosok berjubah putih, Sabdo Palon, kali ini dalam wujud yang lebih nyata dari sebelumnya. Cahaya di sekelilingnya begitu kuat hingga kabut lenyap. Wektu iki wis teka. Suaranya menggema dari segala arah. Sumpahku wis kawujud, lan wong sing eling wis tangi. Raka menunduk dalam. Apakah ini akhir dari semuanya? Sabdo Palon. Ora ana akhir, mung pangeling. Aku janji bakal bali nalika rasa ilang saka jagat, lan saiki aku bali, ora kanggo merentah, nanging kanggo nglingake manungsa sapa awake dewe. Tak ada akhir, hanya pengingat. Aku berjanji akan kembali ketika rasa hilang dari dunia, dan kini aku kembali bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengingatkan manusia siapa dirinya. Cahaya dari tubuh Sabdo Palon menyebar, menyentuh tanah, pohon, dan langit. Setiap yang disentuhnya memancarkan sinar kecil, batu menjadi hangat, daun bergetar seperti bernafas, dan air sendang di lembah memantulkan ribuan warna. Namun tiba-tiba, dari arah timur, muncul gelombang kabut hitam, bayangan besar yang sama seperti malam sebelumnya, tapi kali ini jauh lebih kuat, seolah seluruh kegelapan dunia berkumpul menjadi satu. Suara berat bergema dari dalam kabut. Cahya ora butuh nyebar. Rasa mung bakal gawe lara. Cahaya tak perlu menyebar. Kesadaran hanya akan membawa penderitaan. Sabdo Palon menatapnya tenang. Peteng ora salah. Nanging yen ora ana sing nyawiji karo cahya, jagat bakal pecah dadi loro. Iki wektu kanggo manunggal. Raka maju satu langkah, menatap kabut itu. Aku sudah melihat dua dunia, dan aku tahu, keduanya harus berdampingan. Jika hanya satu yang menang, dunia akan hancur. Ia mengangkat batu bermata yang hampir hancur itu ke langit. Batu itu bergetar hebat, lalu meledak menjadi ribuan serpihan cahaya. Setiap serpihan jatuh ke tanah, menancap seperti benih kecil yang bercahaya. Dalam sekejap, bumi bersinar dari dalam. Kabut hitam mengaum keras, lalu lenyap perlahan, terserap ke dalam cahaya. Langit yang semula merah berubah biru lembut, dan puncak lawu memancarkan sinar terakhir sebelum tenang kembali. Semua suara menghilang. Yang tersisa hanya desiran angin dan gema lembut gamelan. Kali ini damai. Sabdo Palon menatap Raka dengan mata teduh. Wis rampung. Ramalan ora mung bukti, nanging pangeling. Yen manungsa bisa eling marang rasa, Nusantara bakal urip sejatine. Ora saka kekuatan, nanging saka welas. Sudah selesai. Ramalan bukan sekadar bukti, tapi pengingat. Jika manusia bisa ingat pada rasa, Nusantara akan benar-benar hidup, bukan dari kekuatan, tapi dari kasih. Cahaya tubuhnya perlahan memudar. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik, "Siji dina, rasa bakal lali maneh. Nanging bakal ana sing ngelingake, kaya kowe dina iki." Raka berdiri diam. Laras menatapnya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Jadi ini, kebangkitan yang dimaksud. Raka mengangguk. Ya, bukan kebangkitan kerajaan, tapi kebangkitan kesadaran. Tentang siapa kita sebenarnya. Ki Jatmiko menatap langit yang kini bening. Sumpah Sabdo Palon wis kebukti. Lan saiki, bumi wis luwih seimbang. Sumpah Sabdo Palon telah terbukti. Dan kini bumi telah lebih seimbang. Mereka bertiga menatap puncak lawu yang perlahan ditelan kabut pagi.
Angin bertiup lembut, membawa suara gamelan terakhir yang terdengar seperti doa penutup dari masa silam. Dan di tengah ketenangan itu, Raka tahu, kebangkitan Nusantara bukan dongeng. Ia adalah napas bumi itu sendiri, yang akan selalu terulang setiap kali manusia lupa siapa dirinya.